Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-11 yaitu abstrak. Nah, abstrak ini merupakan bagian ketiga dari reproduksi tulisan. Abstrak secara definisi adalah intisari ringkas dari sebuah karya tulis. Nah, ini hampir mirip dengan ringkasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja abstrak ini bentuknya lebih singkat lagi dan memiliki struktur yang lebih pendek. Seperti disebutkan di pembahasan lalu, salah satu fungsi ringkasan adalah untuk menampilkan karya ilmiah dalam bentuk miniatur. Abstrak juga hampir sama. Nah, ketika Anda nanti akan menulis skripsi misalnya, kemudian Anda mencari berbagai referensi. Salah satunya adalah skripsi-skripsi yang lain. Kemudian saat Anda mencari referensi-referensi tersebut, Anda pergi ke LSI. Di LSI ada sejumlah skripsi yang sudah ditulis oleh senior-senior Anda atau pendahulu-pendahulu Anda. Nah, ketika Anda membuka skripsi-skripsi tersebut, tentu tidak semuanya dibuka. Dapat dibayangkan kan, kalau semuanya dibuka, di situ ada sangat banyak skripsi di rak tersebut, tentu akan repot sendiri. Maka ketika Anda mencari skripsi yang relevan dengan penelitian Anda dapat melihat bagian abstraknya. Bagian abstrak tersebut menampilkan seluruh isi skripsi secara ringkas atau mewakili seluruh isi skripsi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa abstrak memiliki kesamaan dengan ringkasan. Ini tentu dapat kita lihat dari uraian yang ada di dalamnya, yakni berupa tampilan singkat dari sebuah karya ilmiah atau dari sebuah skripsi. Maka dengan kemiripan atau bahkan bisa dikatakan kesamaan fungsi dalam sebuah skripsi, kadang terdapat abstrak tetapi tidak terdapat ringkasan. Kadang terdapat ringkasan tetapi tidak terdapat abstrak. Atau kadang terdapat kedua-duanya. Nah, kalau hal ini didasarkan pada kebijakan lembaga yang menaungi penulisan skripsi tersebut. Abstrak memiliki ketentuan yakni padat, jelas, dan mudah dipahami. Padat sudah pasti bahwa bahasa yang terurai di dalam sebuah abstrak tidak boleh melebar, tidak boleh kemana-mana. Fokus pada pembahasan yang hendak disampaikan. Kemudian jelas, ya ada kejelasan informasi di situ terkait juga dengan komponen yang ketiga, yakni mudah dipahami. Artinya uraiannya informatif, dapat diterima oleh halayak, oleh pembaca. Di dalam sebuah abstrak terdapat 4 komponen yang harus diuraikan. Komponen pertama adalah alasan. Maka penulis abstrak menguraikan alasan dilakukannya penelitian pada karya ilmiah tersebut. Komponen yang kedua adalah metode, yakni penggunaan metode pada penelitian yang telah dilakukan. Komponen berikutnya yang ketiga adalah hasil-hasil penting. Pasti sebuah penelitian akan menemukan hasil-hasil dari proses analisis yang dilakukan. Komponen yang keempat adalah simpulan utama.
Nah, dari hasil-hasil penting tersebut, maka penulis abstrak dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai puncak dari penelitian tersebut. Dalam dunia kepenulisan, kita mengenal namanya gaya selingkung, yakni sebuah gaya atau aturan penulisan yang ada di lingkungan tertentu. Demikian juga dengan IPB sebagai sebuah lingkungan akademik, maka ada gaya selingkung penulisan terkait dengan karya ilmiah, khususnya pada penulisan abstrak. Maka berikut adalah uraian syarat sebuah abstrak versi IPB. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini agaknya sama dengan lingkungan akademis yang lain, bahwa sebuah halaman abstrak biasanya terdapat dua bahasa, yakni bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Indonesia dulu, lalu diikuti oleh bahasa Inggris. Kemudian jumlahnya tidak lebih dari 200 kata. Nah, ini sebagai pembatas bahwa sebuah abstrak harus padat dan jelas. Uraiannya tidak boleh terlalu panjang. Kemudian, informatif dan faktual. Informatif, saya kira ini sebuah istilah yang cukup mudah dipahami, yakni uraian yang ada di dalam abstrak menyampaikan informasi-informasi yang jelas. Tetapi maksud informatif juga dapat dipahami bahwa ketika menulis abstrak diupayakan istilah-istilahnya adalah yang familiar dengan orang banyak, gitu ya, sehingga ketika ada istilah-istilah khusus yang sekiranya sulit untuk dipahami, maka hindari penggunaannya. Selain itu, faktual, yakni menyampaikan fakta-fakta hasil penelitian yang ada. Berikutnya, sebuah abstrak tidak boleh mengandung pengacuan baik pustaka, gambar maupun tabel. Artinya, ketika ada uraian yang membahas sebuah hal, tidak boleh dalam kurung gambar sekian misalnya, atau tabel sekian, atau apalagi pengacuan pustaka, ada sitasi siapa, tahun berapa misalnya, tidak boleh. Semuanya harus berupa kalimat biasa yang lugas. Selain itu, abstrak versi IPB menggunakan penulisan singkatan jika singkatan tersebut digunakan lebih dari satu kali. Misalnya begini, ada penyebutan crude palm oil. Nah, itu boleh disingkat menjadi CPO ketika di bawahnya ada lagi penggunaan CPO. Tapi kalau hanya digunakan satu kali, maka tidak perlu disingkat menjadi CPO. Cukup uraiannya saja. Syarat berikutnya, sebuah abstrak memiliki kata kunci yang disusun secara alfabetis. Kan ada dua bahasa tadi, ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada abstrak di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disusun secara alfabetis, dalam bahasa Inggris juga disusun secara alfabetis. Nah, kata kunci ini tidak lebih dari 5 kata atau frasa. Baik, itu penjelasan tentang materi abstrak pada pertemuan ke-11. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita diskusikan di grup kelas kuliah dengan dosen masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.